Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman sekalian? Masya Allah, apa kabar jiwanya pada hari ini? Apa kabar iman pada hari ini? Sudahkah terisi dengan membaca ayat suci Al-Quran di qiyamu lail malam atau di pagi hari tadi? Apakah sudah di-charge keimanannya dengan senantiasa banyak berinteraksi dengan Al-Quran di hari ini? Teman-teman sekalian, ada banyak kisah mengenai para sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membicarakan mengenai hijrah, mungkin di kepala kita langsung teringat tentang kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin teringat akan kisahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mungkin teringat akan kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Atau mungkin dengan sahabat-sahabat lain. Namun hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah seorang tokoh yang sangat menginspirasi kita dalam proses hijrahnya yang sangat luar biasa. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mengenal kata Abdurrahman bin Auf, yang ada di kepala kita adalah seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW dan termasuk di antara salah satu sahabat Rasul yang paling awal masuk ke dalam agama Islam atau kita kenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun. Bersamaan dengan sahabat-sahabat lainnya lewat tangan atau lewat dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beberapa orang yang termasuk dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun atau yang termasuk golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selain Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, selain Ali bin Abi Thalib, selain Zaid bin Harithah, selain Ummu Aiman, juga sahabat-sahabat lain seperti Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan masih banyak lagi. Bagaimanakah kisah Abdurrahman bin Auf menginspirasi hidup kita teman-teman sekalian? Ketika beliau pada akhirnya memasuki agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhijrahnya secara kafah, secara menyeluruh. Tidak berhijrah secara setengah-setengah. Tidak mengambil ini aku mau lakukan, ini aku tidak mau lakukan, tidak. Beliau berhijrah bersama dengan beberapa sahabat lainnya ke Habasyah, sampai kemudian beliau berhijrah menuju ke kota Yathrib, Madinah pada tanggal atau tahun 13 kenabian. Proses hijrah inilah yang menginspirasi hidup kita. Beliau kaya raya luar biasa, harta kekayaan sangat banyak. Namun ketika beliau hendak menuju ke Yathrib, Madinah, orang-orang kafir Quraisy menghadang Abdurrahman bin Auf dengan mengatakan, engkau boleh pergi untuk menuju ke Yathrib, Madinah, tapi seluruh hartamu akan kami rampas. Atau engkau tinggal di kota Madinah, engkau tetap hidup dengan kekayaanmu yang berlimpah ruah. Maka tentu saja apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, tentu aku akan tetap pergi berhijrah walaupun aku menjadi jatuh miskin sekalipun. Hal ini juga ditanyakan kepada para keluarga dan istri dari Abdurrahman bin Auf. Kalau kalian mau menuju ke Madinah, kalian jatuh miskin, seluruh harta kami ambil. Tapi kalau kalian tetap berada di kota Mekah dengan agama lama kalian, kalian bisa hidup enak seperti ini. Sayangnya keluarga dan istri Abdurrahman bin Auf hendak tetap tinggal di kota Mekah. Sehingga Abdurrahman bin Auf pergi menuju ke Yathrib, Madinah tanpa istri dan keluarganya. Kehilangan harta kekayaan yang banyak, kehilangan istri dan keluarganya, pergi demi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, pergi untuk membuktikan hijrahnya memang secara kafah, secara menyeluruh, pergi ke Yathrib, Madinah untuk membuktikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain-lainnya.
Maka sampai di kota Yathrib Madinah dalam keadaan tidak memiliki harta. Hartanya adalah baju yang dipakainya saja. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin, orang Mekah yang berhijrah, dengan orang-orang yang Yathrib Madinah, atau kita sebut dengan orang-orang Ansor. Orang Ansor atau kaum Ansor yang paling kaya raya di Yathrib Madinah namanya adalah Sa'ad bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu. Kaya raya. Kemudian Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, hartaku sangat banyak dan aku punya 2 orang istri. Saya tahu kamu jatuh miskin dan sendirian. Oleh karena itu saya berikan setengah harta saya untuk menolongmu, dan saya ceraikan 1 istri saya, istri yang baik, istri yang salihah. Tunggu masa iddahnya, setelah itu engkau bisa menikah dengannya untuk menemani hari-harimu." Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf dengan kebaikan yang diberikan oleh sahabat orang Ansor ini? Apa jawaban beliau? "Semoga Allah memberkahi dirimu, semoga Allah berkahi hartamu, semoga Allah memberkahi keluargamu. Cukup tunjuki saja kepada saya di mana jalan menuju ke pasar." Beliau menghargai kebaikan yang telah diberikan oleh Sa'ad bin Rabi', tapi beliau tidak ingin bergantung kepada orang lain. Beliau ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Maka kemudian beliau menuju ke pasar, ke pusat bisnis yang ada di kota Madinah, dan beliau mulai berdagang tanpa modal. Beliau mencari peluang apa yang kira-kira bisa saya lakukan untuk menghasilkan, agar dengan penghasilan tersebut beliau bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak meminta-minta, bahkan mungkin harta yang dimiliki bisa untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mulai berpikir apa yang bisa dilakukan. Salah satu yang beliau lakukan adalah menjual barang dagangan milik orang lain. Dan tak perlu waktu yang sangat lama, Abdurrahman bin Auf diberikan kelebihan oleh Allah, apapun yang disentuhnya seolah-olah bisa berubah menjadi emas, saking hebatnya beliau dalam berdagang. Maka dalam waktu yang cepat Abdurrahman bin Auf bisa mengembalikan pundi-pundi kekayaannya karena keahlian bisnis yang sangat luar biasa. Dengan kerja keras, dengan ketekunan, dengan kejujuran, Allah mengembalikan harta Abdurrahman bin Auf lewat jalur perdagangan. Dengan harta yang semakin hari semakin banyak, Abdurrahman bin Auf memberikan banyak hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang beliau berpikir dan ketakutan, harta kekayaan yang sangat banyak ini khawatir membuat beliau lama dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Maka beliau memberikan terus-menerus di jalan Allah Subhanahu wa taala harta yang dimilikinya itu. Niatnya ingin mengurangi harta, justru karena bersedekah pundi-pundi pahala terus mengalir dan pundi-pundi rezeki keuntungan perdagangan terus semakin banyak. Pernah pada suatu ketika terjadi sebuah perang Tabuk. Pada saat itu seluruh umat Islam datang untuk menuju ke perang Tabuk tersebut melawan orang-orang Romawi. Pada saat itu panen kurma sangat banyak sehingga kurma-kurma tidak laku terjual karena membusuk. Abdurrahman bin Auf ingin menolong teman-temannya, ingin menolong sahabat-sahabatnya. Maka beliau membeli seluruh kurma busuk yang tidak laku dijual tersebut untuk tujuan menolong. Maka apa yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf? Niat untuk mengurangi harta, justru karena sodakoh tiba-tiba ada seorang pasukan dari negeri yang lain mengatakan, "Abdurrahman bin Auf, kami mencari kurma busuk kemana-mana karena raja kami memerlukannya untuk obat. Kami beli dengan harga yang sangat tinggi." Ternyata mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat. Pernah pada suatu ketika saat Rasulullah SAW telah wafat, teman-teman sekalian. Pada suatu ketika di kota Madinah yang tenang, tiba-tiba debu naik ke atas langit, tiba-tiba terdengar gegap gempita yang sangat luar biasa sampai semua orang keluar dari rumah dan mengatakan, "Apa ini? Siapa yang datang? Kenapa terjadi heboh seperti ini, ramai seperti ini?" Lalu seseorang berkata kepada Aisyah istri Rasul, "Itulah 700 kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf. 70 kendaraan yang seluruhnya berisi penuh barang dagangan emas-emas yang sangat banyak milik Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah pun mengatakan, "Saya teringat dengan perkataan Rasul, Abdurrahman bin Auf memang dijamin masuk syurga bersama dengan sahabat-sahabat lainnya. Namun ia masuk syurga dengan merangkak hartanya yang sangat banyak, membuat ia jalan merangkak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala." Mendengar hal ini, maka Abdurrahman bin Auf sangat
ketakutan karena Allah berikan harta yang banyak kepada dirinya, diberikan lagi harta-hartanya di jalan Allah. Bahkan Abdurrahman bin Auf pada saat itu memberikan setiap orang yang ikut dalam perang Badar 400 dirham setiap orang. Utsman bin Affan, orang yang kaya raya saja, menerima pemberian dari Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan mengatakan, hartanya Abdurrahman bin Auf adalah berkah, hartanya adalah halal, dan ini adalah sebuah kebersihan, sebuah kesembuhan. Begitu kata Utsman bin Affan. Luar biasa kaya raya. Namun sedekahnya sangat luar biasa. Namun di balik seluruh kekayaannya, sang konglomerat ini hidup dengan sangat sederhana. Kalau ia bergabung dengan pelayan dan hamba sahaya, orang tidak tahu mana majikan, mana pelayan. Saking sederhana sekali penampilan dari Abdurrahman bin Auf. Sederhana dalam hidupnya. Pernah beliau berpuasa, kemudian diberikan makanan yang enak oleh anak-anak buahnya. Lalu Abdurrahman bin Auf menangis dan mengatakan, Mus'ab bin Umair adalah orang yang lebih mulia daripada saya. Namun matinya dalam keadaan kain kafan tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Ditarik ke kepalanya terlihat kakinya, ditarik kain kafan ke kakinya terlihat kepalanya. Hidupnya miskin seperti itu, padahal beliau adalah orang yang sangat mulia. Hamzah bin Abdul Muthalib orang mulia, cuma matinya, wafatnya juga dalam keadaan tidak berharta. Dalam keadaan mengenaskan dalam perang Uhud. Rasulullah di detik-detik wafatnya juga bersama dengan keluarganya tidak pernah memakan makanan yang enak. Saya khawatir kebaikan ini disegerakan oleh Allah di dunia, kenikmatan ini disegerakan oleh Allah di dunia, sedangkan saya tidak tahu bagaimana kedudukan saya nanti di hari akhir. Jadi beliau menangis ketika harta kekayaan makanan enak diberikan di hadapannya, takut luar biasa. Abdurrahman bin Auf bukan orang sembarangan. Tidak hanya sekedar konglomerat, beliau adalah orang yang juga ikut berperang di jalan Allah. Beliau ikut perang Badar, beliau ikut perang Uhud, beliau ikut seluruh peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya ikut berperang, tapi beliau juga adalah orang yang senantiasa berdakwah, mengajak orang lain kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat zaman Umar bin Khattab mengumpulkan beberapa sahabat, 6 orang untuk menjadi pengganti setelah nanti beliau wafat. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf, dan seluruh sahabat menunjuk Abdurrahman bin Auf yang paling layak menggantikan Umar bin Khattab. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya mengundurkan diri untuk menjadi salah satu calon dari khalifah. Beliau tidak mau. Beliau merasa sahabat-sahabatnya jauh lebih mulia dibanding dengan dirinya, walau semua orang menunjuk kepada dirinya. Beliau mengundurkan diri dan kemudian para sahabat mengangkatnya menjadi seorang hakim. Yang apabila Abdurrahman bin Auf menunjuk seseorang, maka para sahabat pun akan mengikuti perkataan dari Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf menunjuk Utsman bin Affan untuk menjadi pengganti dari Umar bin Khattab, dan para sahabat pun setuju dengan pilihan sahabat yang mulia ini. Waktu terus berjalan sampai usia ke-75 tahun di detik-detik wafatnya. Aisyah datang kepada Abdurrahman bin Auf dan memberikan sebuah penawaran yang tidak pernah Aisyah katakan kepada sahabat yang lain. Wahai Abdurrahman, kalau engkau nanti kembali kepada Allah, jenazahmu akan dimakamkan bersebelahan dengan Rasulullah, bersebelahan dengan Abu Bakar, bersebelahan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking mulianya orang ini. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak ya Aisyah, aku merasa tidak pantas disandingkan dengan sahabat-sahabat yang mulia. Biarkan aku dimakamkan bersebelahan dengan sahabatku Utsman bin Maz'um, sahabatku. Biarkan aku dimakamkan di tempat yang lain saja, tidak berdampingan dengan Rasulullah, Umar maupun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau pun wafat dalam keadaan sebagai orang yang namanya dikenang sepanjang masa hingga hari ini. Abdurrahman bin Auf mungkin tidak sepopuler sahabat-sahabat lainnya, tapi begitulah kisah dahsyatnya yang terekam di dalam sejarah tinta emas, sejarah Islam yang luar biasa ini teman-teman sekalian. Dari kisah Abdurrahman bin Auf kita mendapatkan banyak pembelajaran yang kita refleksikan dalam kehidupan kita yang sekarang. Abdurrahman bin Auf berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan banyak hal.
Ia jatuh miskin mulai dari nol. Ia ditinggalkan keluarganya, luar biasa. Namun kokoh berdiri tegak untuk berhijrah menjadi orang yang lebih baik. Ia meninggalkan kampung halamannya, ia meninggalkan orang-orang yang dicintainya demi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka sepanjang hidup kita memang tugas kita adalah berhijrah. Kenapa? Karena diri kita dari hari ke hari harus menjadi diri yang lebih baik dari hari sebelumnya. Dan itu adalah hijrah. Minadz dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya Allah. Minal jahiliyah ilal hidayah, dari kebodohan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari malas menjadi semangat, dari bodoh menuju ilmu, dari dada yang sempit menuju dada yang lapang. Hijrah. Namun dalam setiap proses hijrah tidak mudah. Harga syurga sangat mahal. Tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak terbukti pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu semua mengira akan dibiarkan begitu saja ketika mengatakan saya beriman, saya berhijrah, saya jadi orang baik, saya mau menjadi orang yang lebih taat, sementara kamu semua tidak diuji. Begitu kata Allah. Maka Allah akan memberikan berbagai macam ujian di dalam kehidupan kita, dalam proses kita ingin jadi orang yang lebih baik. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah pasti akan menguji kalian semua dengan ketakutan, kata Allah, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada orang-orang yang kita cintai akan Allah ambil, cabut nyawanya untuk kita merasa kehilangan. Dan Allah akan uji dengan kekurangan buah-buahan. Bisa saja engkau berkebun kemudian engkau tidak panen, atau bertahun-tahun engkau menikah tidak dikaruniai buah hati. Ujian. Wabasyirus sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam proses hijrah ini. Sabar dibagi menjadi 3. Sabar dalam menghadapi ujian Allah, sabar dalam menghadapi meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang paham, semua yang ada pada dirimu bukan milikmu. Hartamu bukan milikmu, kehebatanmu, ilmumu bukan milikmu, Allah yang berikan kepadamu. Kesehatanmu bukan milikmu, Allah yang berikan kepadamu. Sewaktu-waktu Allah bisa ambil mendadak begitu saja, dan engkau harus siap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semuanya milikmu ya Allah. Engkau ambil sewaktu-waktu, kami siap ya Allah. Begitulah yang disebut sebagai orang-orang yang sabar. Abdurrahman bin Auf memahami hal ini. Bahwa semuanya adalah bukan miliknya. Keluarganya bukan miliknya, Allah ambil. Hartanya bukan miliknya, Allah ambil. Kehebatannya dalam berniaga bukan miliknya. Maka dia bersyukur dengan ilmu kekayaan yang dia miliki, dia berkontribusi menolong agama Allah. Karena dia tahu semua bukan miliknya, sewaktu-waktu Allah ambil, Allah bisa ambil. Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian, sabar dalam setiap episode kehidupan yang terjadi kepada diri kita, karena begitulah yang dinamakan sebagai ujian keimanan. Namun ingat, ujian bukan hal yang sedih-sedih saja. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 35, wahai manusia yang mengatakan kenapa dia tidak diuji? Dia hidupnya enak, kaya raya, keluarganya bahagia, tapi tak pernah sholat. Kenapa dia tidak diuji? Itu ujian teman-teman sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa mati. Apa yang engkau sombongkan, engkau akan mati. Dan Allah akan mengujimu dengan keburukan, kesedihan, air mata, keterpurukan. Juga Allah akan mengujimu dengan kebaikan, kekayaan, kehebatan, popularitas, jabatan yang tinggi, posisi yang hebat di mata masyarakat. Dan hanya kepada Allah lah kamu sekalian kembali. Maka bagi siapapun yang menyangka dia enak hidupnya tidak pernah diuji, sementara dia tidak sholat tapi Allah berikan kebahagiaan, dia adalah mengalami yang dinamakan dengan istidraj. Jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri banyak kenikmatan kepadanya, dia lupa kepada Allah, tak bersyukur kepada Allah, Allah balas nanti di hari akhir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur,
Ilmu yang engkau punya bersyukur, berikan kepada orang lain. Kehebatan yang engkau punya bersyukur, berikan kepada yang lain. Harta bertumpuk-tumpuk yang engkau punya bersyukur, sedekahkan kepada yang lain. Allah akan tambahkan nikmat. Kalau tak bersyukur, azab Allah pedih. Allah bisa ambil sewaktu-waktu darimu dengan begitu cepat. Tapi kalau bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Begitulah teman-teman sekalian. Maka sabar dalam proses hijrah ini. Dan hijrah bisa istiqamah teman-teman sekalian. Ketika pertama, innamal a'malu binniyat. Engkau niatkan betul-betul karena Allah, bukan ikut-ikutan tren, bukan karena teman ikut kemudian kita ikut, bukan. Niatkan karena Allah. Imam Malik rahimahullah mengatakan, segala sesuatu yang engkau lakukan karena Allah akan berketerusan. Allah bantu dalam proses hijrahmu. Tapi segala sesuatu yang engkau lakukan bukan karena Allah, Allah bikin dia putus di tengah jalan. Maka minta sama Allah, ya Allah, apa yang aku lakukan niatkan betul-betul hanya karenamu ya Allah. Niat karena Allah. Kedua, cari teman-teman yang bisa membantumu menuju ke jalan Allah. Engkau boleh berteman dengan siapapun teman-teman sekalian, tapi engkau harus bersahabat dengan orang-orang yang membuatmu taat kepada Allah. Engkau lihat wajahnya saja engkau merasa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang menjual minyak wangi, kata Rasul, siapapun yang berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Siapapun yang berteman dengan pandai besi, kecipratan baunya atau apinya. Seseorang tergantung dengan siapa dia bergaul. Seseorang akan bergantung dengan agama teman-temannya. Maka pilihlah teman-teman yang baik seperti Abdurrahman bin Auf, bergaul dengan Abu Bakar, bergaul dengan Uthman, bergaul dengan Arqam bin Abil Arqam. Ketiga, engkau bisa istiqamah dalam berhijrah kalau engkau terus menambah dirimu dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Beriman, berilmu, belajar terus-menerus tentang agama Allah ini, Allah akan tinggikan engkau beberapa derajat teman-teman sekalian. Jadilah pribadi-pribadi yang berilmu, terus menuntut ilmu, terus baca buku, terus datang ke kajian-kajian keislaman supaya istiqamah. 4. Cara engkau istiqamah dalam proses hijrah ini teman-teman sekalian adalah berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Wahai Allah, jangan kembalikan kami ke dalam kehidupan kami yang penuh dengan kesesatan. Jangan condongkan hati kami kepada kebodohan di masa lalu. Jangan condongkan hati kami kepada kebodohan, keburukan, kezaliman di masa lalu. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah atas keimanan kepadamu ya Allah. Berdoa teman-teman sekalian, karena kita tidak pernah tahu. Tidak ada yang bisa menjamin sesoleh-soleh orang bisa saja dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar ketika engkau berhijrah dengan susah payah ini, ketika engkau tinggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah dengan susah payah ini, Allah jaga engkau dengan keistiqamahan hingga akhirnya Allah panggil engkau dengan kalimat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar jiwa-jiwa yang tenang kita-kita ini, yang kita berharap termasuk dalam golongannya, dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita termasuk golongan hamba-hambanya yang dipanggil dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mati kita nanti, kita berharap husnul khatimah. Jiwa-jiwa yang tenang, yang ruhnya diambil oleh malaikat seperti kendi yang mengucurkan air dengan lembut, dan ruh itu dibawa ke langit dan pada akhirnya merasakan kenikmatan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, pada akhir tausiah saya pada hari ini, kita kembali mengenang kisah Abdurrahman bin Auf dengan keistiqamahannya, dengan tawadhu'nya yang sangat luar biasa. Tawadhu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rendah hati di hadapan para manusia-manusia lainnya. Jangan engkau berlaku sombong. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Pengasih adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, dengan rendah hati, dan ketika ada orang-orang jahil menyapa mereka, qalu salama, ucapkan kalimat-kalimat yang baik.
Ucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan kesantunan. Jadilah hamba-hamba Allah yang menolong agama Allah sebagaimana Allah menolong kehidupanmu berkali-kali teman-teman sekalian. Jadilah seorang hamba-hamba Allah yang kokoh dalam keimanannya, sabar untuk jadi orang-orang baik. Dan ajak teman-temanmu untuk menjadi baik bersama-sama. Karena engkau semua, kita semua digelari dengan kalimat kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas mengajak manusia lainnya kepada kebaikan dan mencegah manusia lainnya kepada keburukan.